Ini adalah iQOO Z10, smartphone dengan baterai paling besar di Indonesia saat ini. Tapi keren ya, bobotnya masih di bawah 200 gram dan ketebalannya nggak nyampe 8 mm. Dukungan chargingnya 90 watt flash charge dan ada bypass chargingnya. SoC juga mantep, pakai Snapdragon 7S Gen 3. Fitur AI juga ada di sini, jadi udah kekinian. Baterainya 7300 mAh ya, gede banget. Dan ini berhasil memecahkan rekor muri sebagai smartphone dengan baterai terbesar di Indonesia. Udah penasaran? Oke, langsung aja kita review smartphone yang satu ini. iQOO Z10 ini adalah salah satu smartphone terbaru dari iQOO ya. Kan kalian udah tahu ya kalau brand yang satu ini asalnya dari Vivo. Jadi ini bukan brand sembarangan sebetulnya. Nah, sekilas memang terdengar namanya seperti penerus dari iQOO Z9. Ya, tapi menurut iQOO Indonesia, Z10 ini adalah penerus dari Z9X. Soalnya, harga smartphone ini sebetulnya lebih cenderung dekat dengan Z9X ketimbang Z9. Yes, benar ya. Dan dia datang dengan beberapa peningkatan kalau dibandingkan dengan Z9X ya. Nah, kalau penasaran sekarang apa smartphone ini, langsung aja kita mulai dari paket penjualannya. Tentunya di dalam udah ada unit smartphone iQOO Z10 dengan screen protector yang udah terpasang. Lalu ada charger 90 watt flash charge. Jadi ya, ada chargernya di sini ya. Lalu kabelnya USB-C ada di sini, lalu ada case, SIM tray ejector dan paket dokumen. Cukup lengkap paket penjualan Mas ya. Nah, untuk desain iQOO Z10 ini mengadopsi desain yang baru untuk kelas harganya ya. Dia pakai modul kamera belakang yang terinspirasi dari smartphone flagship zaman sekarang. Flagshipnya Vivo mungkin ya maksudnya ya. Nah, bagian bodi belakangnya dan frame-nya itu menggunakan gaya rounded atau yang membulat gitu ya. Jadi nggak terasa kotak-kotak gitu saat digenggam. Untuk materialnya, bagian bodi belakang dan frame itu sama-sama terbuat dari bahan plastik composite sheet. Sementara bagian depannya menggunakan desain quad curve yang membuat keempat sisi bezelnya itu sedikit ada lengkungannya, yang biasa disebut mungkin 2,5D ya. Nah, untuk varian warnanya itu ada dua, ada Nitro Black dan Quantum Silver. Nah, khusus di varian Quantum Silver, bagian bodi belakangnya itu ada corak mirip kayak batu marmer gitu ya, yang bisa terlihat dari sudut pandang tertentu. Ya, jadi ini membuatnya tidak terlalu terasa polos dan menambah kesan mewah juga sih menurut kami. Jadi untuk daya tahan untuk debu dan airnya, dia punya IP rating di IP65. Jadi kalau kena percikan air atau hujan itu masih aman, gak ada masalah. Nah, iQOO sendiri mengklaim kalau dia sudah lolos tes hujan selama 12 jam di dalam lab mereka. Tapi tetap aja ya, itu hujan ya, berarti airnya masih turun. Jangan diajak berenang atau menyelam ya. Nah, setelah itu smartphone ini dikatakan juga sudah punya sertifikasi military standar 810H. Jadi artinya sudah lolos uji ketahanan secara militer di situ ya. Oke, untuk dimensinya tinggi 163,4 mm, lebar 76,4 mm dan ketebalan di 7,89 mm untuk versi Quantum Silver dan 7,93 mm untuk yang Nitro Black. Sementara untuk bobotnya sama ya, sama-sama ada di 199 gram. Nah, untuk smartphone dengan baterai yang super besar di 7300 mAh ini terbilang tipis dan ringan. Ini luar biasa banget nih iQOO ya. Nah, katanya itu berkat teknologi Vivo BlueVolt baterai yang canggih itu. Teknologi siapa? Vivo BlueVolt dari Vivo ya. Oke, lanjut ke sisi kanan. Tombol power dan tombol volume up and down ada di sini. Lalu di atas ada mikrofon, di kiri itu kosong. Di sisi bawah ada SIM tray non hybrid ya. Jadi bisa untuk dual nano SIM tanpa slot micro SD. Kemudian ada mikrofon lagi dan ada port USB-C dan ada grill speaker. Jadi untuk mikrofon smartphone ini ada dua ya. Nah, kalau speaker memang cuma ada satu alias mono. Nah, tapi kualitas suara yang dihasilkan masih terbilang mencukupi untuk kelas harganya dengan volume yang cukup lantang. Walaupun sebetulnya ya memang sama dengan kalian, kami juga berharap bahwa ke depannya yang satu ini juga bisa pakai dual speaker. Oke, lanjut ke sisi depannya. Ini adalah layar 120Hz Quad Curve AMOLED display. Ukurannya 6,77 inci. Panelnya adalah POLED. Nah, ini meningkat ya dibandingkan Z9X yang dulu pakai IPS. Untuk resolusi 2392x1080 dan refresh rate-nya up to 120Hz. Ini bisa adaptif ya, atau kalau di sini disebutnya Smart Switch. Jadi bisa naik sampai 120Hz kalau ada aktivitas dan turun ke 60Hz kalau tidak ada aktivitas. Nah, untuk brightness diklaim ini peak brightness sampai 5000 nits, tapi ini harusnya hanya local peak brightness di mode HDR saja. Nah, kalau kita tes untuk mode indoor brightness itu mencapai 590 nits, sementara untuk simulasi outdoor brightness layarnya itu keseluruhan itu di 1255 nits. Dan ini sebetulnya sudah terbilang tinggi dan bisa sangat diandalkan untuk penggunaan di luar ruangan.
Oke, untuk mode warna, smartphone ini punya 3 mode warna yang berbeda, standar, profesional, dan bright. Mari kita lihat color gamutnya. Hasil tesnya kurang lebih seperti ini. Terlihat ya, mode bright dan standar itu diarahkan ke DCI-P3. Jadi kami sarankan pakai mode ini kalau buat nonton video, mau main game gitu ya, biar warnanya tuh mantep gitu keluarnya ya. Sedangkan mode profesional ini yang dioptimalkan untuk sRGB. Jadi kalau mau editing video, itu gunakan mode ini aja, supaya foto dan video yang kita edit warnanya nggak terlihat kurang ya pada saat dilihat di smartphone lain yang mungkin masih pakai layar IPS gitu yang 100% sRGB doang. Nah, untuk always on display tentunya ada, dia sudah support always on display atau AOD, tapi sayangnya ini emang masih belum yang bisa terus-terusan aktif. Ini hanya nyala untuk beberapa detik saja. Lalu untuk bezel di sini sudah tergolong tipis dan hampir simetris di keempat sisinya. Jadi penampilan terlihat modern dan cukup rapi. Untuk layar ini dikatakan sudah pakai shield glass yang menurut iQOO 150% lebih kuat dibandingkan generasi sebelumnya. Ya, tidak harus pakai yang itu ya, yang satu itu ya. Bisa pakai perlindungan yang lain karena nggak cuma dia doang yang bikin perlindungan khusus. Tahu kan yang saya maksud yang mana kan? Lanjut, untuk earpiece terletak di bagian bezel atas di sininya. Sayangnya ini hanya earpiece saja, jadi tidak merangkap sebagai speaker kedua untuk smartphone ini. Lalu di sini ada 32 megapiksel front wide angle camera, bukannya f2.0, ini kamera fix fokus ya. Perekaman videonya sampai 4K 30 fps dan ada opsi untuk 1080p 60 fps. Lalu berada ke belakang di sini ada sensor 50 megapiksel Sony IMX882 OIS kamera ya. Bukannya f1.79, ada optical image stabilizer dan autofocus tentunya. Perekaman video juga sampai 4K 30 fps dan ada opsi 1080p 60 fps. Kemudian ada 2 megapiksel bokeh kamera. Nah, yang satu ini mungkin bisa dianggap sebagai bonus lah ya di sini ya. Lalu di sini ada infrared blasternya juga. Kemudian ada LED flash dan untuk fitur-fitur kamera ini ada banyak ya. Dilihat di tabel yang satu ini aja. Lumayan banyak di sini. Oke, untuk spek internalnya SoC pakai Snapdragon 7S Gen 3. Nah, kalau dibandingkan dengan Z9X yang dulu itu pakai Snapdragon 6 Gen 1. Ini kelasnya meningkat ya. Nanti kita lihat bagaimana performanya. Oke, sekarang kita lihat RAM dan storage-nya. Smartphone ini punya 4 opsi RAM dan storage. Ada yang 8128, ada yang 8256, 12256 dan 12512. Mantep ya. RAM-nya pakai LPDDR4X, untuk storage-nya pakai UFS 2.2. Tentunya UFS 2.2 ini adalah bawaan dari SoC atau prosesornya. Karena nggak bisa dipasang UFS yang lain. Ini benar-benar tergantung SoC-nya. Lalu untuk baterai seperti dibahas tadi pakai 7300 mAh dengan teknologi 3rd Gen Silicon Blue Volt Battery. Teknologi ini diklaim bisa menghadirkan baterai dengan kepadatan yang sangat tinggi ya, density-nya tinggi banget. Jadi bisa punya kapasitas yang besar tapi tetap tipis ya. Dan berkat kapasitas baterainya yang super besar ini, iQOO Z10 itu berhasil mecahin rekor muri sebagai smartphone dengan kapasitas baterai terbesar di Indonesia saat ini. Luar biasa ya. Nah, untuk chargingnya smartphone ini mendukung 90 watt flash charge ya. Lalu untuk sensor dia punya accelerometer, light sensor, proximity sensor, magnetometer, gyroscope tentunya juga ada di sini. Untuk konektivitas 5G dong ya, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semuanya. Wi-Fi 6 juga ada di sini, Bluetooth 5 juga ada. Untuk Bluetooth kodeknya juga lengkap, dilihat aja di tabel nih ya, lengkap Bluetooth kodeknya ya. Lalu untuk NFC-nya juga ada dan ini adalah NFC multifunction. Untuk USB-nya juga tentunya bisa OTG. Nah, untuk fitur keamanannya dia punya face unlock dan in-display fingerprint sensor. OS dia pakai Vantage OS 15, basisnya langsung Android 15. Dan untuk jatah update-nya dia akan dapat 2 kali update versi Android dan 3 tahun security patch. Selain itu, iQOO juga menjanjikan kalau OS-nya ini tetap akan mulus dan bebas masalah selama 50 bulan ke depan. Waduh, janji yang luar biasa itu ya. Nah, Vantage OS di iQOO ini mirip ya dengan yang ada di Vivo dan ini juga sama, bersih dari iklan. Tapi kalau aplikasi third party itu masih tetap ada. Dan kalau dirasakan tidak dibutuhkan ya, aplikasinya bisa di-uninstall kok, aman. Untuk fitur AI tentunya ada. Di sini ada AI Note Assist. Ini bisa membantu kita merangkum, mengatur dan menerjemahkan catatan di aplikasi Notes bawaan. Lalu ada Super Documents. Fitur ini bisa menghilangkan bayangan yang mengganggu di suatu dokumen yang lagi kita scan. Jadi ini bisa menghasilkan hasil scan yang lebih bersih. Ada Live Text. Dengan fitur ini kita bisa menyalin teks secara langsung dari sebuah foto atau gambar yang ada dalam galeri. Lalu ada AI Voice Changer for Gaming. Nah, ini bisa mengubah suara kita pada saat kita lagi voice chat dalam game ya. Ada beberapa preset suara yang bisa dipilih dari sini, mulai dari suara anak-anak, suara robot dan sebagainya ya. Lumayan lah buat lucu-lucuan. Untuk circle to search juga ada di sini. Jadi kita bisa mencari info di Google cuma dengan melingkari gambar atau tulisan di layar tanpa harus keluar dari aplikasinya. Tentunya kalau pakai Gemini ya bisa juga di sini. Oke, kita langsung ke pengujian performanya ya. Untuk Antutu 10 ya, dia dapat 812 ribuan.
Menariknya, walaupun ini penerus dari Z9X, skor AnTuTu-nya masih tidak terlalu jauh dengan Z9 yang kelasnya lebih tinggi, ya, nggak terlalu jauh sebetulnya ya. Nah, untuk Geekbench 6, single core 1174 dan multicore di 3242. Lalu untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1, grafik skornya di 5821. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, soal tanpa kipas, kita lihat base skornya di 3884, sementara lowest skornya ada di 3864. Stability-nya 99%. Mantep di sini. Lanjut untuk GFX Bench 1080p Manhattan 3.1 offscreen dapat 62 fps, untuk 1080 car chase offscreen dapat 34 fps. Oke, sekarang kita coba untuk ujian gaming. Supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal, kita gunakan Monster Mode yang bisa diakses melalui slider ketika menjalankan aplikasi game. Kita mulai dulu dari Subway Surfer. Di game satu kita bisa menikmati refresh rate di 120Hz, jadi frame rate-nya bisa mencapai 120 fps. Jadi gamenya bisa jalan mulus, lancar tanpa ada kendala. Tapi ada sedikit catatan, kalau kita mau memainkan game ini dengan refresh rate yang tinggi, kita harus mengatur refresh rate layarnya ke mode high. Karena kalau kita pakai smart switch, refresh rate-nya bakal langsung turun ke 60Hz saat gamenya dibuka. Lanjut ke Mobile Legends. Setting grafis terbuka di sini sampai ultra, sementara untuk setting frame rate-nya terbuka sampai super atau 90 fps. Catatannya sama seperti di game sebelumnya ya, kita harus ngatur refresh rate layar ke mode high dulu biar gamenya bisa jalan di refresh rate yang tinggi. Kalau kita pakai mode smart switch, refresh rate-nya bakal langsung turun ke 60Hz saat gamenya dibuka. Nah, saat dimainkan dengan setting high ultra, frame rate-nya cukup stabil nih dekat 90 fps ketika sedang sepi atau lagi nggak ada battle. Kalau ada battle, frame rate-nya juga tetap aja masih kisaran 80 sampai 90 fps. Oh ya, pihak iQOO tuh berjanji kalau ke depannya setting frame rate ultra atau 120 fps bakalan hadir di smartphone ini. Jadi buat yang main Mobile Legends, tungguin aja, nanti ada update-nya kok. Lanjut untuk PUBG Mobile. Nah, di sini opsi setting frame rate terbuka sampai ekstrim atau 60 fps dan gamenya bisa jalan mulus dan lancar di 60 fps, nggak ada masalah di sini. Untuk gyro aimingnya juga aman, nggak ada masalah sama sekali karena pakai sensor gyroscope yang hardware di sini. Lanjut untuk Wuthering Waves. Pertama-tama kita coba mainkan dulu di preset graphics quality dan setting frame rate di 60 fps. Kalau di keliling map atau battle, frame rate yang dapatkan sayangnya sering berada di bawah 30 fps. Saran kami, kalau mau main game yang satu ini, lebih baik pakai preset graphics yang lebih rendah aja biar bisa dapat frame rate yang lebih asik. Lanjut untuk Genshin Impact, langsung aja kita hajar di highest 60 fps. Kalau satu ini ya, kita coba tanpa kipas pendingin dulu. Kalau lagi jalan-jalan frame rate dari kisaran 35 sampai 45 fps, sementara kalau ada battle masih di 35 sampai 40 fps. Dan hasil seperti ini cenderung stabil sampai 30 menit pengujian kami. Untuk suhunya, titik terpanas bagian depan smartphone itu dari kisaran 42 sampai 43 derajat Celcius. Sementara titik terpanas di bagian belakang smartphone itu ada di 41 sampai 42 derajat Celcius. Jadi cukup normal ya, ada di ambang batas, tapi ini cukup normal sebetulnya. Kemudian kita coba mainkan dengan kipas pendingin sekarang dengan skenario pengujian yang sama. 10 menit terakhir kita mendapatkan frame rate di angka 35 sampai 45 fps saat lagi jalan-jalan. Lalu kalau ada battle 35 sampai 40 fps. Jadi mirip-mirip aja dengan tanpa kipas pendingin. Nah, kalau mau dikasih ranking, ini masuk ke ranking B, baik dengan kipas maupun tanpa kipas pendingin. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian kamera. Di tangan saya kali ini udah ada iQOO Z10 dan kali ini tes kameranya bareng sama saya. Suara yang teman-teman dengar sekarang ini itu direkam langsung menggunakan mikrofon dari smartphone-nya ya. Jadi kalau mau dipakai untuk vlogging, untuk rekam-rekam pakai kamera smartphone-nya, itu hasil audionya tuh kayak gini kurang lebih. Kita mulai pembahasannya dari video di kamera selfie. Di sini resolusinya bisa sampai 4K 30 fps dan ada opsi 1080p 60 fps juga. Untuk stabilisasi sayangnya ini masih belum stabil ya. Mau di resolusi berapapun masih terasa berguncang kalau di bawah jalan kayak gini. Untuk kualitas gambarnya kurang lebih kayak gini. Di resolusi 1080p detail dan ketajamannya terasa sekedar pas saja. Tapi kalau pakai resolusi 4K, detail dan ketajamannya jadi semakin meningkat. Namun sedikit catatan ya, kalau pakai 30 fps, warnanya terasa oversaturated menurut kami. Sementara kalau pakai 60 fps, warnanya jadi terasa lebih pas. Lanjut ke dynamic range. Di 60 fps, sayangnya HDR processingnya terasa tidak berjalan. Bagian terang dan gelapnya terasa sulit untuk diseimbangkan. Tapi kalau pakai 30 fps, HDR processingnya jadi sedikit lebih baik nih. SKB seperti ini sebenarnya cukup wajar ya untuk smartphone di kelas mid-range. Lanjut ke kamera utama. Di sini resolusinya juga bisa sampai 4K 30 fps dan ada opsi 1080p 60 fps juga. Untuk stabilisasinya ini udah stabil.
Di 4K 30 fps atau 1080p 60 fps, hasilnya sudah minim guncangan kalau di bawah jalan kayak gini. Untuk kualitas gambarnya ini udah oke juga, kami nggak ada protes soal detail, warna, dan ketajaman. Semuanya masih terasa pas. Mau di resolusi 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Untuk dynamic range ini juga standar aja ya. Bagian background emang tidak terlalu overexpose, tapi bagian wajah sayangnya agak kurang terangkat. Lanjut ke low light. Untuk kamera selfie-nya menurut kami ini udah menurun ya kualitasnya ketimbang saat siang hari. Detailnya sudah menurun dan noise juga jadi bermunculan. Tapi ini masih dalam kategori yang wajar. Kalau di 1080p 60 fps gambarnya jadi sedikit lebih gelap. Tapi ini wajar karena 60 fps memang butuh lebih banyak cahaya ketimbang 30 fps. Untuk frame rate-nya sendiri masih aman, tidak terasa ada penurunan fps di sini. Untuk jitter gimana? Tentunya tidak terlalu berasa ya, karena stabilizernya memang tidak aktif. Sekarang lanjut ke kamera utama. Di sini noise sudah mulai muncul ya, tapi nggak sampai mengganggu kok. Untuk detail gambar, di resolusi 4K 30 masih bisa cukup terjaga, walaupun kalau diperhatikan memang sudah sedikit menurun. Kalau pakai 1080p 60 fps-nya, detail dan ketajamannya sudah terasa cukup menurun, dan gambar jadi sedikit lebih gelap. Tapi seperti yang kami bilang sebelumnya ya, 60 fps memang butuh lebih banyak cahaya, jadi ini wajar. Untuk frame drop, ini aman, tidak terjadi penurunan FPS meski di kondisi minim cahaya. Jitternya gimana? Tentu ada, tapi masih di level wajar kok. Urusan autofocus langsung saja kita coba di low light, dan hasilnya aman. Gak ada masalah meski di kondisi minim cahaya. Lanjut ke urusan fotografi. Menurut kami, kemampuan fotografinya udah terbilang mencukupi lah di kelas harganya. Untuk contoh fotonya silahkan aja kalian lihat-lihat nih. Lanjut ke fitur ekstranya. Pertama, di sini ada mode 50 megapiksel. Ini untuk menghasilkan foto tanpa pixel binning ya. Untuk perbandingannya dengan mode auto kurang lebih seperti ini. Lanjut, slow motion juga ada dan ini bisa di kamera utama saja dengan resolusi 1080p 120 fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Mode Pro juga tersedia. Catatannya ini hanya bisa untuk fotografi di kamera utama saja ya. Untuk detail pengaturan ISO dan juga shutter speed-nya silahkan lihat nih di tabel berikut ini. Oke, itu dia pembahasan kamera dari iQOO Z10. Overall, kemampuan kameranya masih terasa pas dan sesuai dengan ekspektasi kami untuk kelas harganya. Tapi tetap ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk kedepannya ya. Yang pertama adalah kehadiran kamera ultrawide. Semoga ini bisa dihadirkan ya di seri-seri berikutnya. Selanjutnya adalah stabilizer di kamera selfie. Semoga saja yang satu ini juga bisa dihadirkan di seri-seri berikutnya. Dan yang terakhir adalah inkonsistensi warna di 30 fps dan 60 fps pada kamera selfie. Semoga ini juga bisa diperbaiki. Oke, sekian dulu pengujian kamera kali ini, lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Ya, sampailah kita pada pengujian yang paling menyusahkan tim kami, yaitu pengujian daya tahan baterai ya. Untuk lokal YouTube video playback 1080p kalau diputar terus-terusan baterai baru habis sekitar 40 jam, tepatnya 39 jam 35 menit. 2 hari itu. Ini udah luar biasa banget ya sebenarnya. Ini rekor baru bagi kami untuk lokal YouTube video playback terlama yang pernah kami uji, nyaris 40 jam. Sangat jarang ada yang bisa mendekati angka 40 jam untuk pengujian ini. Dapat 30 itu udah happy banget. Jadi good job untuk tim iQOO yang udah bisa menemukan racikan seperti ini ya. Mantap bener. Lanjut untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR. Biasanya kita tes di setengah jam. Ini nggak bisa karena nggak kelihatan perubahannya. Kita harus tes di 1 jam. Di 1 jam turunnya 2%. Biasanya 30 menit turunnya 3%. Ini 60 menit turunnya cuma 2%. Lalu untuk TikTok, baterai berkurang sekitar 3% dalam 30 menit. Ini juga lebih irit, biasanya ada di 4-5%. Lalu untuk Genshin Impact HS60 fps, baterai berkurang 5% saja dalam setengah jam. Hanya 5%. Biasanya 10-15%-an, ini cuma 5%.
Lanjut untuk charging. Nah, supaya kecepatan chargingnya maksimal, kita harus aktifkan opsi fast charging yang ada di menu setting baterai ya. Nah, di sini kita lihat dari 0 sampai 50% terisi dalam waktu 34 menit. Sementara dari 0 sampai penuh butuh waktu 1 jam 11 menit. Wah, lama dong sampai 1 jam. Sebentar, kalian lupa baterainya 7300 mAh. Dan ini bisa terisi dalam waktu 1 jam lebih dikit ya, nggak nyampe 1,5 jam. Lanjut untuk pengujian lainnya, kita lihat ada Netflix di sini yang sudah wideband L1 yang artinya bisa streaming sampai Full HD dan dukungan untuk HDR10 juga sudah ada di sini ternyata. Untuk YouTube streaming udah bisa sampai 4K 60 fps dan support HDR juga. Streamingnya juga mulus ya, nggak pakai patah-patah di sini. Untuk haptic feedback secara umum getaran yang dihasilkan sudah terasa halus tapi mungkin terasa sedikit kurang kuat. Kalau mau bikin getarannya jadi lebih kuat itu bisa dengan cara mengubah setting getarannya di pengaturan keyboard. Nah, untuk WiFi sharing ada atau tidak? Ada di sini. Tinggal nyalakan saja fitur hotspot saat terhubung ke Wi-Fi ya, berarti modul Wi-Fi-nya, antenanya lengkap di sini. Nah, untuk harga, wah ini panjang nih ya. Untuk varian 818 itu dijual dengan harga 3.699.000, tapi ada promo cashback yang bikin harga jadi 3.199.000 saat awal peluncurannya. Nah, kalau untuk yang 8256 harga resminya di 3.999.000, tapi dia akan jadi 3.499.000 di periode promo. Lalu untuk yang 12256 dijual di harga 4.299.000, tapi di periode promo jadi 3.799.000. Sementara untuk yang 1215 dijual dengan harga 4.699.000, tapi di periode promo dijual di 4.199.000. Promo cashback ini berlaku dari tanggal 4 sampai 10 Juni 2025. Nah, untuk detail lengkapnya silakan cek di kolom deskripsi aja ya. Yang patut diingat di sini adalah biasanya iQOO dan Vivo itu harganya nggak pernah jauh-jauh dari harga promo juga. Lanjut, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia hanya punya single kamera ditambah 1 kamera bonus. Kami sedikit berharap ada ultra wide lah di sini. 8 megapiksel nggak apa-apa lah ya. Lalu dia pasti pakai single speaker. Nah, ini lebih diharapkan lagi supaya dia bisa dual speaker. Ayolah iQOO, bisa. Kemarin Vivo yang V series dari single speaker jadi dual speaker. Ini bisa dong jadi dual speaker juga ya. Lalu untuk always on display itu baru bisa berapa detik aja, belum bisa yang benar-benar always on. Kemudian di sini tidak ada audio jack. Tapi sebetulnya ya zaman sekarang ya udah banyak yang nggak pakai audio jack lagi ya. Dan kemudian yang terakhir seperti dibahas tadi di bagian kamera, memang untuk kamera selfie belum ada stabilizernya. Nah, lalu untuk poin menariknya, yang pertama jelas kita mulai harus dari yang paling penting dulu. Apa tuh? Baterainya gede banget, 7300 mAh. Dan kalau cuma gede doang tapi nggak awet percuma. Ini sangat awet banget, irit banget baterainya ya. Lalu bodinya ini tetap terbilang tipis walaupun ukuran baterai besar. Bobotnya juga masih oke di bawah 200 gram. Dukungan charging kencang juga ada di sini ya. Lalu performanya ini kencang buat kelas harganya. Lalu storage-nya itu ada yang sampai 0,5 terabyte di sini. Lalu layarnya ini pakai POLED dengan refresh rate up to 120 Hz. Asik nih layarnya ya. Lalu brightness layarnya bisa lebih dari 1000 nits. Ini nyaman banget untuk penggunaan outdoor. Lalu dia punya in-display fingerprint scanner, bezel tipis dan rapi, fitur-fitur Vivo AI, saya nggak salah nyebut, Vivo AI itu ada di sini ya. Lalu ada IP rating di IP65 untuk proteksi air dan debu, hujan-hujan nggak ada masalah. Ada infrared blaster, sensor-sensor juga lengkap, paket penjualan juga masih lengkap, charger, case, screen protector masih ada semuanya. Jadi pertanyaannya, kira-kira smartphone ini cocoknya buat siapa? Tentunya ini akan cocok untuk siapa saja yang butuh smartphone dengan baterai besar dan awet ya. Buat orang yang aktivitasnya sering di luar ruangan dan jarang ketemu colokan listrik, cocok ya. Selain itu, smartphone ini juga menawarkan aspek price to performance yang cukup asik sih menurut kami. Jadi cocok juga untuk yang nyari smartphone di 3 jutaan tapi performanya kenceng dan baterainya awet. Jadi pada akhirnya kalau kalian lagi mencari smartphone dengan harga 3 jutaan, rasanya sih iQOO Z10 ini adalah opsi yang sangat menarik dan sulit sekali untuk dilewatkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.